Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faqala Haram ibn Hayyan. Qala nuli dawuh Haram ibn Hayyan. Haram ibn Hayyan sapa Haram bin Hayyan. Lamma sami'tu ing dalem semangsane krungu sapa ingsun hadzal qaula ing iki penjelasan min Umar saking Sayyidina Umar ibn al-Khattab bahwa yadkhulu fi syafa'atihi mithlu Rabi'ata wa Mudhar. Qadimtu maka nekani sapa ingsun al-Kufata ing kota Kufah. Falam yakun nuli ora ana li iku kaduwe ingsun himatun hamun apa tujuan illa an atluba angin yen toh luruh sapa ingsun Uwaisan al-Qarniyya ing Uwais al-Qarni. Wa as'al lan yen toh takon-takon sapa ingsun anhu saking Uwais al-Qarni. Ini profil orang zaman dulu. Yang dicari itu orang yang betul-betul mereka ingin berjumpa, ingin istifadah kepada orang yang memiliki makrifat kepada Allah. Bagaimanapun kondisinya, apapun penampilannya dicari. Bukan masalah gaya-gayaan. Kalau sekarang itu kan orang belajar itu kan banyak itunya, banyak variasinya. Bukan betul-betul cari ilmu atau cari pondoknya yang bagus atau yang keren-kerenan. Kalau zaman dulu nggak keren-kerenan. Cari ilmu ya cari ilmu, cari keberkahan. Meskipun kepada orang yang sama sekali tidak populer, meskipun kepada orang yang sama sekali bukan pengurus organisasi, gitu kan. Kalau sekarang kalau bukan pengurus organisasi, kalau nggak punya titel, kalau tidak di luar negeri, wah itu banyak sekali syarat-syarat zaman sekarang. Syarat-syarat zaman sekarang ingin cari ilmu aja gurunya harus ini, harus ada titelnya, harus dari luar negeri, haruslah. Terlalu banyak embel-embel zaman sekarang. Terlalu banyak embel-embel. Padahal entah itu. Jadi ini yang disebut pergeseran. Sekali lagi yang namanya ilmu itu sudah digeser. Kata Imam Ghazali bab awal bahwa diantara hal yang sudah banyak bergeser adalah istilah ilmu. Ilmu sudah banyak bergeser. Orang alim pengertiannya sudah banyak bergeser. Sudah ini. Jadi apa yang dianggap benar di zaman akhir belum tentu benar pada masa Rasulullah. Apa yang dianggap istimewa di zaman akhir bisa jadi itu adalah 180 derajat kebalikannya. Karena zaman sudah banyak pergeseran. Pergeseran nilai. Orang nyantri, orang disebut alim, itu sudah digeser. Kalau zaman dulu adalah orang yang mengenal sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, mengetahui betapa indahnya perbuatan-perbuatan Allah, sifat-sifat Allah. Orang yang bisa menghayati komunikasi dengan Allah, itu yang disebut alim. Kata Imam Ghazali pada masa itu sudah bergeser. Sekarang orang alim yaitu orang yang pandai berdebat, kata Imam Ghazali. Zaman Imam Ghazali orang yang pandai berdebat. Kalau zaman sekarang sudah bukan berdebat lagi, digeser menjadi orang ahli pidato. Meskipun nggak kenal Allah, tidak bisa bahsul masail, sudah disebut alim. Kalau dia pandai pidato, digeser lagi menjadi dukun. Dukun sudah dianggap sebagai orang alim, ahli hikmah. Digeser lagi, orang banyak duitnya, bangun pesantren, tidak ngaji, tidak apa, disebutnya pengasuh pesantren. Nggak ngaji, nggak apa, yang penting dia punya duit. Sekarang yang penting adalah penampilan. Yang penting penampilan. Ada gelarnya di depan dan di belakang namanya ada titelnya, entah padahal itu asli atau palsu, entah bikin
skripsi, tesis, dan disertasinya asli atau palsu. Yang penting ada itunya aja dulu. Ini zaman penampilan. Orang bodoh asal punya duit, punya penampilan yang bagus, dikasih tulisan DRKH, Prof, jadi kiai sudah, disebut orang alim sudah. Ini namanya pergeseran, itu pergeseran. Jadi calo aja kalau zaman sekarang bisa jadi kiai, calo bisa jadi kiai, bisa jadi kiai. Tidak usah mondok bisa jadi kiai. Yang penting ada duit, beli gelar, bikin pesantren, sudah jadi kiai sudah. Meskipun bodoh sekalipun, tidak kenal Allah sama sekali. Pergeseran makna. Sekarang sudah pergeseran makna. Zaman dulu masih asli. Orang alim asli. Orang sufi asli. Apalagi serba asli semua, makanan aja asli. Kalau sekarang makanan aja banyak dipalsukan. Makanan ternak jadi makanan manusia. Ini berarti palsu. Obat pengawet mayat jadi manusia lagi, buat makan manusia. Ini kan sudah tidak asli. Makanan sudah banyak yang palsu. Banyak produk palsu. Ya kan? Banyak produk palsu. Sekarang ini banyak pemalsuan. Orang alim palsu, ya semakin banyak. Alim palsu. Banyak. Tolabul ilmi yang palsu banyak. Tolabul ilmi yang palsu banyak juga. Ini kalau Haram bin Hayyan ini tolabul ilminya asli. Uwais Al-Qarni seorang alim yang asli. Arif billah. Asli semua zaman dulu. Zaman dulu masih alami, masih asli. Kalau sekarang kan sudah banyak palsu. Orang cantik aja palsu zaman sekarang. Iya kan? Oplas. Operasi plastik. Dikasih ember, dicurjur. Cuma disuntik-suntikan. Zaman sekarang itu serba palsu, awas. Orang cantik banyak yang palsu, wadon palsu, wanita palsu banyak, laki-laki palsu ada banyak juga. Waduh, zaman sekarang ini zaman palsu. Kalau kita nggak pintar-pintar, dapat barang palsu. Jadinya dapatnya barang palsu. Sepeda palsu, dicat. Banyak palsu sekarang. Masya Allah, barang palsu. Kenal. Kalau zaman dulu masih asli semua, masih asli, alami semua. Hatta sakottu sehingga tiba sapa ingsun alaihi ing atase Uwais Al-Qarni. Jalisan hale wong kang lungguh ala syati al-Furati ing atase pinggiran sungai Furat. Nisfan nahari ing dalam setengah waktu siang. Ya tawaddu lagi wudu sapa Uwais Al-Qarni. Wa yansilu lan basuh sapa Uwais thawbahu ing bajue Uwais. Kiai betulan ini, kiai asli, bukan kiai palsu. Sekarang banyak kiai palsu. Mbah Dukun jadi kiai palsu. Calo jadi kiai palsu. Asal ada duit aja sekarang tuh. Bikin pesantren bisa. Gak usah ngaji, gak usah pinter-pinteran, gak usah tirakat-tirakatan. Asal ada duit, bikin pesantren. Ustadznya dapat dari sana sini, kasih aja gaji, jadi pesantren. Pesantren palsu, kiainya kiai palsu. Makanan aja palsu, banyak sekarang sih, banyak yang palsu sekarang. Wa yaghsilu thawbahu qala ngucap sapa Haram bin Hayyan. Fa araftu nuli kenal sapa ingsun hu ing Uwais. Bin nakti kelawan sifat alladzimu ita kang disifati apa alladzi li maring ingsun.
kang diceritakaken apa alladzi li maring ingsun. Fa idzan dumadakan rajulun utawi uwes iku rajulun wong lanang lahimun kang agak gemuk, syahidul aduk mati kang banget irenge, makhlukur si kang dicukur sirahe. Dicukur mungkin nggak ada rambutnya barangkali ya, dicukur. Kasul lihyati kang ketel jenggote, mutahayyirun kang mambu jidan kelawan banget. Wah, ini orangnya bau. Orangnya bau. Ya gimana nggak bau? Karihul wajhi kang menyeramkan wajahnya. Medeni, raya medeni. Wajahnya medeni. Mutahayyibul mangdhari kang medeni penampilane. Ola ngucap sepuh haram. Fasalam tu nuli uluk salam sepuh ingsun alaihi ingatasi Uwais. Faradda nuli jawab sepuh Uwais alaiya ingatasi ingsun assalama ing salam. Wa nadhara lan mandang sepuh Uwais menatap tajam ilayya maring ingsun. Faqultu nuli ngucap sepuh ingsun hayyakallah min rajul. Hayya muga-muga ngormati mulia akan ka ing Tuhan Allah sepuh Allah min rajulin bayane wong lanang. Wa madatulan muluraken sepuh ingsun, muluraken menjulurkan yadi ing tangan ingsun. Li usafiha supaya salaman sepuh ingsun, supaya salaman hu ing Uwais. Fa abanuli menolak sepuh Uwais ayyusafiha. Ing yen toh salaman sepuh Uwais ni ing ingsun. Diajak bersalaman dia enggak mau. Wah, ini orang nih ya pantesan aja masyarakat nganggapnya komprong kemudian wangkot dianggapnya, ya itu diajak salaman aja nggak mau dia diajak salaman aja tidak mau, dianggapnya majnun padahal ini ulama besar Uwais Al-Qarni. Fakultu pantesan aja, apalagi kalau Uwais Al-Qarni hidup zaman sekarang, barangkali nggak ada teman ya, nggak ada teman ya sudah, nggak punya teman, nggak punya saudara, dianggap majnun aja sudah. Fakultu nuli ngucap sepe ingsun rahimakallah ya Uwais he Uwais. Wa ghafara muga ngapura sapa Allah laka kang gituan. Kaifa iku hale kados pun apa? Anta utawi tuan rahimakallah. Suma khanaqat nuli nekak ni ingsun al abratu opo banyu mata. Saya betul-betul merasa hiba, betul-betul merasa kasihan terhadap Uwais Al-Qarni. Penampilannya kok Masya Allah mengenaskan sekali, penampilannya mengenaskan sekali. Min hubbi karena senange ingsun iyahu ing iya Uwais. Wariqati lan tipis ati ingsun, ya melas ingsun alaihi ingatasi Uwais. If ra'aitu karena ningali sapa ingsun min halihi saking kondisine Uwais, ma ing kondisi ra'aitu kang ningali sapa ingsun ing ma, karena aku melihat kondisi yang mengenaskan pada diri Uwais. Hatta bakaitu sehingga nangis sapa ingsun. Wa bakalan melu nangis sepuh Uwais. Faqala nuli jawab sepuh Uwais, wa anta utawi tuan, fahayya moko iku muga mulia akan hormati ka ing tuan Allahu sepuh Allah, ya Haram bin Hayyan. Ya Haram bin Hayyan, kaifa iku hale kaya opo anta utawi tuan ya akhi he sedulur ingsun. Belum pernah berjumpa tapi Uwais sudah mengenal saya, tahu namaku, menyebut namaku. Waman utawi sopo dalla iku aweh weruh sapa man ka ing sira ing tuan alayya ingatase ingsun, kata Uwais. Siapa yang ngasih tahu sampai kamu kesini? Qala jawab sapa Haram,
Qultu ngucap sapa ingsun, Allahu, ya Gusti Allah yang ngasih tahu. Dilalahnya sampai Allah menghantarkan saya ke sini. Faqala nuli dawuh sapa Uwais, la ilaha illallah subhanallah in kana wa'du rabbina la maf'ula. In setuhune kelakuan sungguh kana ana wa'du rabbina, apa janji Tuhan kita la maf'ulan iku yektine dilakukan. Qala ngucap sapa Haram, fa'ajibtu. Nuli kagum sapa ingsun hina arafa ing dalem nalikane ing dalam waktune kenal sapa Uwais ni ing ingsun. Kok bisa dia kenal saya? Wallahi ma ra'aitu. Ini wallah ini jumlah mu'taridah. Padahal wala ra'aitu ya. Atau bisa jadi di sini wallahi demi Allah la Allah shawab tu. Ma ra'aitu ora tau ningali sapa ingsun hu ing Uwais qabla dalika ing dalam sedurunge iki pertemuan. Sebelumnya enggak pernah ada ketemu dengan Uwais tu, enggak pernah. Kok dia tahu saya? Wala ra'alan ora tau ningali sapa Uwais ni ing ingsun. Fakultu nuli takon sapa ingsun, min aina saking pundi arafta kenal sinten tuan ismi ing namine kula, wasma abi lan ing namine bapane kula. Wa ma ra'aitu, padahal hale mboten nate ningali sinten kula, mboten nate ningali ka ing tuan. Qabla al-yaumi ing dalam sedurunge ikilah dina. Qala jawab sapa Uwais, nabba'ani al-alimul khabir. Obrolane nganggo Quran terus. Nabba'a ngabari aweh berita ni ing ingsun al-alimu sapa Gusti Allah al-alim al-khabiru kang maha waspada. Wa arafat lan kenal ruhi apa ruhe ingsun, ruhaka ing ruhe tuan. Hina kalamat ing dalem nalika ngomong nafsi apa awake kula, atiye kula, nafsaka ing atiye tuan. Innal arwaha, jadi ada komunikasi hati ya. Innal arwaha setuhune piro-piro ruh, laha iku kaduwe arwah, anfusun utawi piro-piro jiwa. Ka anfusil ajsadi kaya piro-piro jiwae, karo kaya piro-piro nyawae, piro-piro jasad. Wa innal mu'minina lan setuhune wong-wong iman, la ya'rifu iku yakti kenal ba'duhum sebagian mukminun ba'don ing sebagian liyane. Wa yatahabbuna lan saling mencintai sapa mukminun biruhillahi kalawan ruh Allah. Wa illam yaltaqu lan lamun durung tahu ketemu sapa mukminun ya ta'arafuna. Atau in di sini ghoyah saja. Wa in lam yaltaqu wa in lam yaltaqau wa in lam yaltaqau lan senajano dorong tahu ketemu sapa mukminun ya ta'arafuna saling kenal sapa mukminun wa yatakallamuna lan saling ngobrol sapa mukminun wa inna'at lan senajano adoh bihim kalawan mukminun ad-daru apa umah wa tafarraqat lan mencar-mencar bihim kalawan mukminun al-manazilu apa piro-piro umah. Qala ngucap sapa Haram, kultu ngucap sapa ingsun, hadis ngriwayataken hadis sinten tuani ing kula. Cobalah engkau ajari saya satu penerangan, satu penjelasan hadis ni ing kula rahimakallah. An Rasulillah saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bi hadisin kelawan siji hadis. Asma'u kamirang sinten kula ka hu ing hadis mingka saking tuan. Kula pengen ngaos satu setunggal hadis pun apa, kula pengen ngaos nyawon diterangaken setunggal mawon ilmu hadis niku, mboten kata-kata sekedip mawon, sedikit saja sudah, saya sudah merasa puas. Qala jawab sapa Uwais, ini setuhune ingsun lam udrik iku ora menangi sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah ketemu Rasul. Walam takun lan ora ono li iku kaduwe ingsun ma'ahu ing dalam sertane Rasul sohbatun
Sohbatu Rasulillah ini bi abi wa umi ini jumlah muqtaridah. Bi abi demi bapak ingsun wa umi lan demi ingsun, ibu ingsun. Sohbatu Rasulillah antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya dipisah oleh qasam, dipisah oleh sumpah. Apa bersahabat karo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya bukan seorang sahabat. Walakin ra'aitu tapi ningali sapa ingsun rijalan ing pira-pira wong lanang qad sahabu kang temen baturi sapa ashab sapa rijal hu ing Kanjeng Rasul. Tapi saya ketemu para sahabat. Wa balagholan tutakoni ing ingsun min hadithihi saking hadithi Kanjeng Rasul kama balagho kaya oliye teko apa hadis ka ing tuan. Soal Anda dengan saya itu statusnya sama. Maksudnya sama-sama tidak pernah berjumpa dengan Rasul. Kalau dulu saya pernah ngaji kepada para sahabat, Anda pun pernah ngaji kepada para sahabat. Jadi saya bukan orang yang lebih alim, saya bukan orang yang lebih mulia daripada Anda. Tawaduknya Uwais Al-Qarni. Jadi sudahlah, saya dan Anda itu statusnya sama-sama tidak menjumpai Rasul. Kalau dianggap saya pernah ngaji, Anda pun pernah ngaji. Ya sudahlah, nggak usah cari ilmu dari saya. Walastulan ora ana sepokula uhibbu iku senang sepokula an aftaha ing yen buka sepokula ala nafsi ing atase awake kula hadzal baba ing ikilah lawang an aku narupane yen toh on ana sepukula muhadditsan iku wong kang cerita hadis au muftian atau mufti au qadian atau qadi. Saya tidak ingin menjadi seorang yang meriwayatkan hadis. Cukup banyak orang yang meriwayatkan hadis. Sudah cukup. Saya tidak berniat, tidak punya niat untuk ngajar, mulang ngaji sudah. Nggak ada niatan itu. Kata Uwais Al-Qarni. Barangkali meriwayatkan hadis enggak. Lebih banyak, masih banyak orang yang ahli hadis selain saya masih banyak. Silahkan ambil dari mereka saja. Jadi mufti pun saya nggak ada niat sama sekali. Tawaran sih ada, tawaran ya termasuk dari kamu itu tawarannya. Ini tawarannya supaya jadi ahli hadis. Tapi sudah saya tidak punya niat untuk itu semua. Ada peluang itu banyak sebenarnya. Tidak saya ambil. Kalau untuk urusan itu sih masih banyak lah, selain saya masih banyak. Fi nafsi iku ing dalam atiye ula syuhlun. Jadi ini karena saking masih banyak ahli agama tuh kondisi agama masih kondusif. Kondisi agama masih kondusif. Kalau orang alim asli alimnya, kalau ada ilmu asli ilmunya. Jadi sudahlah, tanpa saya pun orang masih bisa mereguk kesegaran ilmu dari orang-orang itu yang bersumber dari Rasulullah. Kalau orang sekarang santri harus tampil, yang bisa ngaji mesti tampil karena zaman sudah berbeda. Sudah berbeda, zamannya sudah beda. Kalau zaman dulu ulama itu menyembunyikan diri. Ulama banyak yang menyembunyikan diri. Kalau sekarang ulama ya harus tampil, menunjukkan perbedaan antara orang berilmu dengan yang tidak ada ilmu. Harus tampil perbedaannya. Harus menampilkan perbedaannya. Inilah perbedaan yang dulu ngaji dan yang tidak ngaji. Harus tampil supaya orang tahu.
dalam urusan agama dia harus berhubungan dengan siapa, supaya masyarakat tahu kalau untuk urusan agama dia atau mereka mesti berhubungan dengan siapa. Sekarang zamannya banyak yang palsu-palsu. Zaman banyak yang palsu sekarang nih, urusannya banyak yang ruwet. Makanan palsu, perempuan palsu, Masya Allah. Saya kira asli itu perempuan, ternyata palsu. Manganang. Yang terakhir itu kan dikiranya ya palsu juga. Kirain musuh palsu. Dikiranya betul ini makanan manusia, nyatanya makanan ternak. Aslinya sih buat makan ternak, diolah supaya jadi bahan makan manusia. Palsu. Fi nafsi iku ing dalam awak ingsun, awake kula suhlun utawi sibuk anin nasi saking menungso ya haram mubnu hayyana hi haram bin hayyan. Fakultu nuling ucap supaya ingsun ya akhidu sederek kula Iqra, kula kan tebih-tebih sampai meriki kan masa yang boten wonten pelajaran sama sekali. Ya paling boten setunggal ayat mawon kulaku, boten kata-kata. Iqra, baca akan tuan alaya ingatasi kula ayatan ing setunggal ayat minal Qur'ani saking Qur'an. Asma'u kang mirang sinten kula bingka saking tuan. Wada ulan doa lah tuan li kangge kula. Bida awatin kelawan pinten-pinten doa. Saya mohon Anda mendoakan saya. Wa ausilan wasiato tuan ing kula biwasiatin kelawan setunggal wasiat. Ahfazu kang ngerawati sinten kula ha ing wasiat. Angka saking tuan. Fa inni keranten kula uhibbuni kuremen sinten kula ka ing tuan. Fillahi dalam Allah hubban kalawan remen syadidan kang banget. Kala ngucap sopo siapa lagi mau orangnya haram ya haram. Faqama nuli ngadeg sopo Uwais wa akhadha lan ngalap sopo Uwais biadi ing tangan kula, tangan ingsun. Ala syati il furati ing atase pinggir sungai Furat. Sumakala nuli ngucap sepu Uwais a'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Summa baka nuli nangis sepu Uwais. Sumakala nuli doa sepu Uwais. Sumakala nuli ngucap dawuh sepu Uwais. Kala dawuh Rabbi sepo pangeran kula, Tuhanku berkata begitu. Kala Rabbi, kala wis dawuh Rabbi sepo pangeran kula. Kalau masalah wasiat-wasiat, kalau masalah pesan-pesan, Tuhan telah menyampaikan pesannya. Wal haqqu utawi kebenaran qaulu Rabbi iku dawuhe pangeran kula. Wa asdaqul hadithi utawi paling benere, paling akurate omongan. Hadithuhu iku dawuhe Rabbi. Wa asdaqul kalami utawi paling jujure omongan kalamuhu iku kalame Rabbi. Summa qara'a nuli ngucap nuli maca sapa Uwais. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa ma khalaqna lan ora agawe sapa ingsun as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan ing bumi. Wa ma lan makhluk bainahuma kang ing dalam antara langit lan bumi la ibina hale wong kang dolanan kabeh. Saya tidak mencipta langit dan bumi itu iseng-iseng, main-main, tidak ada tujuan. Kalau orang tabi'iyun, orang kosmologi, sebagian orang kosmologi menganggap bahwa langit, bumi, alam semesta tercipta begitu saja. Ya karena sudah
memiliki zat-zat yang yang membuat alam semesta ini secara sistematis memunculkan benda-benda. Jadi nggak ada tujuannya, dianggap iseng-iseng, nggak ada tujuannya, nggak ada tujuannya. Masa iya langit bumi yang segini besar aktivitasnya kok tidak ada tujuan sama sekali? Nggak ada tujuan sama sekali. Orang main sepak bola aja tuh ada tujuannya. Pertandingan antar kampung saja itu ada tujuannya. Lomba makan kerupuk aja ada tujuannya. Gak mungkin iseng-iseng, ayo yuk lomba makan kerupuk. Ada tujuannya. Jangan dianggap iseng-iseng. 17-an meramaikan gitu kan, memperebutkan hadiah. Sampai makan kerupuk aja yang remeh-temeh ada tujuannya. Bagaimana mungkin aktivitas alam semesta dianggap tidak ada tujuan sama sekali? Pelajaran anak SD, anak TK itu ada tujuannya. Kenapa anak SD diajarkan pelajaran begini? Ada tujuannya. Padahal bocah SD, bocah cilik dikasih pelajaran, ada tujuannya. Ada kurikulumnya, ada target yang ingin dicapai. Padahal sekedar pelajaran, ya anak SD kelas 1, anak TK pun ada kurikulumnya. Padahal aktivitas sekedar itu aja kan. BUBU, DID, cuma gitu-gitu aja. Tapi ada kurikulum tuh, ada tujuan targetnya tuh ada. Masa iya alam semesta yang segini luar biasa muncul begitu saja tanpa program, tanpa programmer. Negara ada GBHN, ya kan? Garis-garis besar haluan negara. Mana ada negara tanpa GBHN? Negara apa itu namanya? Negara api dan negara apa nanti? Negara harus ada GBHN untuk melanjutkan perjalanan estafet. Perjalanan negara nih harus ada. Tidak asal jalan gitu aja nggak jelas. Wah, itu sih negara apa itu sih? Negara aja ada GBHN-nya. Bagaimana mungkin alam semesta nggak tanpa program, tanpa garis-garis besar? Mesti ada programnya. Dan program itu pasti ada programmernya. Pasti ada programmer. Wa ma bainahuma la'ibin. Aku tidak main-main, serius. Dianggapnya main-main, serius. Ma khalaqna. Ngaji Ihya jangan dianggap main-main. Dianggapnya main-main, mengisi waktu kosong. Ada hal yang ingin dicapai ketika ngaji Ihya. Ma khalaqna, ora mencipta sapa ingsun huma ing langit lan bumi illa bil haqqi, angin kelawan kebenaran, tujuan yang benar, target yang benar. Walakinna aktsarahum, tapi setuhune mayoritas menungso layak lamuna iku ora menyadari sapa aktsaruhum. Dikiranya ya hidup ini ya gini-gini aja. Bayi udah gede sedikit sekolah, habis sekolah kuliah, habis kuliah kerja, habis kerja kawin punya anak, punya cucu, nggak mati, udah gitu-gitu aja. Yang jadi anaknya kawin lagi, punya anak lagi, cuma gitu-gitu terus. Jadi perputarannya dianggapnya hidup tuh kayak main-main. Programnya sekolah, kerja, kawin, punya anak, mati, anaknya kawin lagi, punya anak lagi, mati lagi, hidup lagi, cuma gitu-gitu aja. Siklusnya dianggapnya cuma gitu-gitu doang, monoton. Padahal hidup tidak monoton. Hatan taha sehingga teko sepuk wes ila qaulihi, maring dawuhe Allah Ta'ala, innahu huwal azizur rahim.
Innahu setuhuni Allah wa ya Allah al-azizu iku zat kang mulia, ar-rahimu kang akeh welas asihi. Fasyahiqa, karena ada orang tuh maha mulia tapi raja tega. Banyak pejabat oknum pejabat yang mulia, yang terhormat, tapi bukan ar-rahim. Bukan banyak yang aziz, banyak tapi tidak rahim. Atau banyak yang rahim tapi tidak punya pangkat apa-apa, tidak punya kemuliaan apa-apa. Fasyahiqa nuli histeris jerit sapa Uwais syahqatan kelawan jeritan donantu kang nganggep sapa ingsun annahu ing setuhune Uwais padhusya iku teman-teman kelenger alaihi sapa Uwais. Tsumma qala nuli ngucap sapa Uwais ya ibna Hayyana, he anake bapak Hayyan, he Haram, mata wis mati kan abuka sapa bapane tuan Hayyan rupane Hayyan wa yusiku lan wis parek lan parek antamuta apa yen to mati sapa tuan. Bapakmu sudah mati, kamu pun sebentar lagi juga mati. Bapak kamu mati belum terlalu tua kan, awas kamu bentar lagi ikut mati. Fa imma ila jannatin, maka anakalai maring sorga, au ila narin, kemungkinannya cuma dua. Apakah ke sorga, wa imma ila narin, lan anakalai maring neraka. Wa mata wis mati ada abuka sapa bapane sira Adam rupane Adam. Wa mata lan wis mati umuka sapa ibune sira Hawa rupane Hawa. Wa mata lan wis mati Nuhun sapa Nabi Nuh, sepanjang-panjangnya usia Nabi Nuh meninggal dunia juga. Wa matalan wis mati Ibrahimu sapa Nabi Ibrahim Khalilur Rahman kang dadi kekasih Gusti Allah. Yang jadi kekasihnya Allah saja merasakan mati, apalagi kita yang bukan kekasihnya Ar-Rahman. Wa matalan mati Musa sapa Nabi Musa Najiyur Rahmani, sapa wong kang diomongi Gusti Allah Ar-Rahman. Wa matalan mati Dawud sapa Nabi Dawud Khalifatur Rahman. Wa matalan mati Muhammadun sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihim. Wa huwa padahal hale utawi Kanjeng Rasul Muhammad Rasul Rabbil Alamina iku utusane Tuhan kabehane alam. Wa matalan mati Abu Bakrin sapa Abu Bakar Khalifatul Muslimin. Wa matalan mati Umar bin Khattab sapa Umar bin Khattab akhir pane sedulur ingsun, wa Safiyyi lan ya sahabat ingsun. Summa qala nuli ngucap sapa Uwais ya Umarah duh Umar. Masyaallah panjenengan sampun pejah. Sampai panjenengan sampun pejah. Jadi merasa bersedih hati Uwais ini. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun Haram. Ingsun siapa mau? Haram kan? Lah, hari mau si omongannya benar. Hari kian si Sayyidina Umar je mati. Ini aneh. Kayak beli bener lah. Kayaknya tidak benar ini ucapan nih. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun rahimakallah. Inna Umar setuhune Sayyidina Umar iku lam yamut dereng pejah. Kula mriki Sayyidina Umar ku masih sehat je. Panjenenganku saking pundi ngaran-ngarani Sayyidina Umar sampun pejah. Anda dari mana menganggap Sayyidina Umar itu telah meninggal? Saya itu dari sana, dari Madinah. Sebelum kesini itu saya itu ngobrol dengan Sayyidina Umar kan, pidato tuh kan. Mana yang orang dari sini, dari ini kan, diseleksi semua. Sampai dari golongan koron siapa? Sampai Sayyidina Umar cerita bahwa di sana ada orang soleh namanya Uwais. Dia bisa mensyafaati orang sampai seperti kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Jadi saya kemarin itu atas inisiatif dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masih sehat, segar bugar. Kalau tadi Nabi Adam, semua nabi-nabi banyak yang sudah pada meninggal, itu benar. Abu Bakar telah meninggal benar, tapi kalau Umar meninggal, ya ini saya merasa aneh. Orang saya kesini itu habis ngobrol dari
rumahnya Sayyidina Umar. Sehat, segar bugar, tidak sakit-sakitan. Qala jawab sapa Uwais, sudah. Saya tahu Umar sekarang telah meninggal. Faqad na'a, moko teman-teman ngabari duka cita, gawe pengumuman innalillahi, ngabari duka cita. Belum ada HP, belum ada WA. Tapi tahu Uwais Al-Qarni atas wafatnya Sayyidina Umar. Ya memang gak sakit gak apa, wong matinya Sayyidina Umar ditusuk oleh orang Majusi. Namanya Abu Lu'lu'ah. Faqad na'amoko teman-teman ngabari duka cita hu ing kematian Umar ilayya maring ingsun. Sopo sing ngabari? Rabbi, sapa Tuhan ingsun. Awas bacane, jangan dibaca faqad na'ahu ila Rabbi. Mentang-mentang gak ada harokatnya nanti bacanya gitu. Ini yaknya juga gak ada titik kan. Kayaknya ila Rabbi itu kayaknya. Ilayya itu bacanya bukan ila Rabbi, tapi ilayya Rabbi. Wa na'a lan aweh kabar duka cita sapa Tuhan ilayya maring ingsun nafsi ing awake ingsun, sebentar lagi saya juga mati. Sudah diumumkan oleh Gusti Allah kepada diriku, saya bentar lagi mati, kata Uwais Al-Qarni. Wis kerasa, padahal sehat orangnya. Tsumma qala nuli dawu sapa Uwais, ana utawi kula wa anta lantuan fil mauta, iku ing dalem golongan wong-wong mati. Ka'anahu kaya setuhune Uwais iku kandikane. Kaya setuhune maut kandikana iku teman-teman wis ono apa maut, terjadi apa maut. Tsumma shalla nuli bersolawat sapa Uwais ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma da'a nuli doa sapa Uwais bida'awatin kelawan pira-pira doa khafiyatin kang lirih-lirih. Tsumma qala nuli ngucap sapa Uwais hadhihi utawi iki wasiati iku wasiate kula. Iya ka ing tuan, ing iya tuan ya haramu, he haramu ibnu Hayyan. Kitabullahi iku kitab Gusti Allah. Kamu punten jangan lepas dari Quran, dibaca, dideres, dipahami isi kandungannya Quran, dipahami, direnungi. Tuh. Wa nahjus solihina lan dalane wong-wong soleh. Tuh. Dalane wong-wong soleh. Al mukminina kang iman-iman kabeh, dalane Umar bin dalane Kanjeng Nabi, jalan yang dianut Khulafaur Rasyidin, jalan yang dianut oleh Umar bin Abdul Aziz, jalan yang dianut Al-Imam Syafi'i, jalan yang dianut oleh Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani, Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Imamul Ghazali. Itu jalan itu Fakhruddin Ar-Razi, itu jalan mereka itu yang harus kita ikuti, dipertahankan. Jalan ulama dulu itu harus dipertahankan. Tanpa pertahanan itu habis sudah, kacau sudah agama ini. Tanpa mengikuti ulama soleh, ulama salaf dulu, agama ini kacau. Umar bin Abdul Aziz memberikan instruksi kepada seorang alim namanya Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman Ar-Romah Hurmuzi supaya membuat suatu kaidah ilmu hadis, karena orang di zaman akhir banyak yang ngawur, enak aja bikin hadis, memalsukan hadis, tidak ngaji, ikut meriwayatkan. Maka dibikin ilmu hadis. Ini hadisnya mutasil atau mengkotek nih, harus jelas. Dulu yang meriwayatkan ini dulunya pernah ngaji atau nggak pernah ngaji nih, harus jelas. Jadi jalur itu tuh harus dipertahankan. Jadi
Kalau tidak dipertahankan, orang yang tidak pernah ngaji jadi mubaligh nanti. Kalau ilmunya Umar bin Abdul Aziz, kalau ilmunya Al-Imam Ar-Rawah Hurmuzi tidak dipraktekkan, orang tidak pernah pesantren jadi kiai. Orang tidak pernah ngaji jadi mubaligh. Tapi dengan ilmunya Ar-Rawah Hurmuzi kita tahu nilai keilmuan. Ada riwayat ilmu itu yang nilainya sahih, ada yang nilainya hasan, ada yang nilainya dhaif. Dhaif itu bermacam-macam. Ada yang palsu, maudhu, diseleksi. Ini dipegang, ini ilmunya Ar-Rawah Hurmuzi. Jangan seenaknya kita ambil mubaligh guru, awas, hati-hati. Al-Imam Ar-Rawah Hurmuzi muncul abad kedua, Mujaddid Al-Qarni Tsani minal Hijrah, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pada masa Imam Syafi'i, orang banyak seenaknya sendiri pakai dalil, tidak ngerti cara penggunaannya, tidak ngerti cara penggunaannya, seenaknya sendiri. Itu kan di Solo itu ada majelis tafsir Quran, pimpinannya baru saja mati kan, menganggap daging anjing halal. Daging apa yang di viral itu di video halal juga, halal semua. Jadi seenaknya sendiri pakai dalil Quran hadis tanpa kaidah. Maka Al-Imam Syafi'i menulis suatu kitab, ya prakteknya sih dari Rasulullah juga. Suatu kitab yang disebut kitab Ar-Risalah. Pertama kali ada kitab mengenai usul fikih, ya kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i yang bernama Ar-Risalah. Jadi orang tidak bisa seenaknya sendiri pakai dalil tanpa ada kaidah-kaidah usul. Memang Rasul Rasul sudah mempraktekkan, sahabat sudah mempraktekkan, tapi belum dibukukan. Yang membukukan adalah Imam Syafi'i. Orang Mu'tazilah berkeliaran kemana-mana. Muncul orang bernama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Sampai abad kelima muncul Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, menulis kitab bernama Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Menghidupkan kembali ilmu agama. Bukan berarti saat itu tidak ada pelajaran agama. Banyak pelajaran agama. Banyak pelajaran agama ketika masa Imam Al-Ghazali. Tapi ruhnya agama banyak yang hilang, tidak jelas arahnya. Maka ditulislah kitab yang disebut Ihya Ulumuddin, supaya ilmu agama itu ada ruh, hidup, ada ruh. Wallahu a'lam bishawab.